Selanjutnya pada semester ini adalah kesetimbangan kimia. Pada bagian kali ini yang akan dibahas adalah tetapan kesetimbangan. Kesetimbangan dalam kimia adalah keadaan pada saat laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Perhatikan reaksi berikut. A tambah B setimbang menjadi C tambah D. Ada V1 yang menyatakan laju pembentukan, V2 laju penguraian. Sehingga untuk keterangan V1 sama dengan V2, maka saat itulah dinyatakan setimbang. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Sudah dibahas sebelumnya bahwa laju pembentukan sama dengan laju penguraian. Yang kedua, reaksi berlangsung bolak-balik atau dua arah yang dinyatakan dengan panah dua arah. Reaksi berlangsung dalam wadah tertutup. Terakhir, hanya terjadi perubahan secara mikroskopis, hanya sedikit sekali perubahannya. Pembagian kesetimbangan berdasarkan fasenya. Yang pertama, kesetimbangan homogen, yaitu fase semua zat dalam reaksi sama. Perhatikan contoh berikut. H2 gas, perhatikan fase gas tambah I2 gas setimbang menghasilkan 2HI gas. Semua fase zat sama gas. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Fase zat di reaksi ada yang berbeda. Contoh, CaO solid tambah CO2 gas setimbang CaCO3 solid. Fase ada yang berbeda, maka disebut dengan kesetimbangan heterogen.
perhatikan contoh soal. Berikut soalnya. Telah terdapat reaksi setimbang 2SO3 gas setimbang 2SO2 gas tambah O2 gas. Menjawab soal ini terlebih dahulu, perhatikan apakah reaksi yang ada sudah setara atau belum. Ternyata reaksi yang ada sudah setara. 8 mol gas SO3 dimasukkan ke dalam tabung bervolume 5 liter saat setimbang masih bersisa 4 mol SO3. Buatkan terlebih dahulu mula-mula reaksi sisa atau M untuk mula-mula, R untuk reaksi sisa atau setimbang. Ini boleh sisa atau setimbang. Mula-mula, jika terdapat kata dimasukkan, mula-mula terdapat, direaksikan, dipanaskan, berarti letakkan di mula-mula 8. Ini 8 mol. Ini digaris terlebih dahulu. Kembali mengingat tentang laju reaksi, di kiri adalah pengurangan, di kanan adalah penambahan. Produk mula-mula itu 0. Pada saat setimbang masih bersisa 4 mol SO3. Jika terdapat kata bersisa, setimbang, dihasilkan, terbentuk, dan sebagainya yang bersinonim, maka letakkan di sisa atau di setimbang 4. Matematikanya, 8 kurang berapa hasilnya? 4. Berarti di sini 4. Jika di reaksi sudah diketahui salah satu, mencari yang lain adalah dengan perbandingan koefisien. 2 nilainya 4. Berarti 2 nilainya juga 4. Letakkan di reaksi, harus sejajar. 2 nilainya 4. 1 nilainya berarti 2. 0 tambah 4, 4. 0 tambah 2, 2. Ini baru mol. Sedangkan rumusan Kc kita adalah konsentrasi. Maka diubah terlebih dahulu M sama dengan N per V. Yang diambil adalah mol pada saat setimbang 4 per 2. Perhatikan dalam soal 4 per 5, maaf. Volume 5, di dalam soal terdapat volume 5 liter. 4 per 5 berarti 0,8 molar. 0,8 molar. 4 per 5 juga 0,8 molar. 2 per 5. Jadi volume sama semua, 0,4 molar. Jika konsentrasi pada saat setimbang sudah didapatkan, substitusikan ke dalam rumusan Kc. Kc berarti konsentrasi SO2 pangkat 2, karena koefisien SO2 adalah 2. Ingat, di kanan ini adalah produk. Konsentrasi O2 pangkat 1 per konsentrasi SO3 pangkat 2. Kc tinggal substitusikan nilai Kc, tinggal substitusikan nilai konsentrasi pada saat setimbang yang telah didapat. Untuk SO2 nilainya adalah 0,8. 0,8 pangkat 2. Untuk O2 0,4. Untuk SO3 0,8. Nih bisa habis sehingga diperoleh Kc sama dengan 0,4. Contoh soal untuk Kp. Perhatikan soal yang ada. Semua fase zat adalah
gas. Dalam keadaan setimbang yang terbentuk baru 2 mol NO2. Berarti gunakan mula-mula reaksi sisa. Dimasukkan, berarti kata dimasukkan letakkan di mula-mula 4, 2. Ingat, di kanan adalah penambahan, di kiri adalah pengurangan. Pada saat setimbang NO2 yang terbentuk adalah 2 mol. Jika ada kata saat setimbang terbentuk dihasilkan bersisa, maka letakkan dia di sisa atau di setimbang sebanyak 2 mol. Produk mula-mula 0, 0, 0, tambah berapa hasilnya 2. Berarti di sini nilainya 2. Jika salah satu pada reaksi sudah diperoleh nilainya, gunakan perbandingan koefisien. 2 nilainya 2, 1 nilainya 1. 2 nilainya 2. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. Setelah dapat mol dalam keadaan setimbang, untuk rumusan Kp yang dibutuhkan adalah tekanan parsial atau tekanan masing-masing zat pada saat setimbang. Tentukan dulu tekanan masing-masing zat pada saat setimbang. PNO2 sama dengan mol NO2 per mol total kali P total. Mol total, semua zat adalah gas, berarti molnya jumlahkan semua mol. N total sama dengan 2 tambah 1 tambah 2, 5 mol total. Jadi mol-mol pada saat setimbang dijumlahkan yang fasenya gas. Mol NO2 pada saat setimbang adalah 2, mol total adalah 5, tekanan total. Perhatikan pada soal tekanan total adalah 5 atm. Ini dihasilkan 2 atm. Selanjutnya untuk PNO, mol NO per mol total kali P total. Mol NO pada saat setimbang 2, mol total 5 kali P total 5, dihasilkan 2 atm. PO2, mol O2 1, mol total 5 kali 5 sama dengan 1 atm. Setelah diperoleh tekanan masing-masing zat pada saat setimbang, substitusikan ke rumus Kp. Rumusan Kp, PNO2 pangkat 2, NO2 adalah produk, per PNO pangkat 2 kali PO2. PNO2 tadi diperoleh 2, PNO juga 2, ini 1. Sehingga diperoleh Kp sama dengan 1.